Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan yang kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menggunakan biji dan tunas, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi dan spora. Dan juga kita akan membahas sedikit tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi dapat melancarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan semoga anak-anak semuanya bisa memahami materi yang telah disampaikan oleh Bu Rade. Oke anak-anak, kita langsung saja ya. Baiklah, yang pertama yaitu tentang umbi. Nah, apa sih umbi itu anak-anak? Umbi itu adalah organ tumbuhan yang memiliki perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, fungsi di sini adalah fungsi perkembangbiakan. Nah, jadi tumbuhan itu ada yang dengan menggunakan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Kita bahas selanjutnya ya anak-anak. Nah, tadi ya perkembangbiakan umbi ada 3 jenis. Yang pertama, umbi batang, berarti bagian yang menggembung atau bagian yang memiliki perubahan bentuk dan ukuran adalah batang tumbuhan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, umbi lapis. Nah, bagian tumbuhan tersebut memiliki lapisan-lapisan. Untuk yang ketiga adalah umbi akar, berarti yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran adalah akar tumbuhan itu. Oke, kita bahas satu-satu ya anak-anak. Dari mulai yang pertama adalah umbi batang. Bisa dilihat di slide ya anak-anak. Nah, contoh umbi batang. Jadi tumbuhan yang menggunakan atau mengalami perkembangbiakan dengan cara umbi batang, yaitu yang pertama adalah gambar yang paling kiri itu merupakan gambar ubi jalar. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kentang. Kemudian yang ketiga adalah talas. Nah, jadi yang seperti peribahasa bagai air di daun talas. Nah, itu daun talas itu seperti itu ya anak-anak. Tanaman talas seperti yang ada di slide paling kanan. Nah, itu dia tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan menggunakan umbi batang. Jadi yang mengalami penggembungan atau memiliki perubahan ukuran dan bentuk adalah bagian batang tumbuhan itu. Gitu ya anak-anak? Sudah paham? Baiklah, kita lanjut ke umbi lapis. Nah, bisa dilihat di slide ya anak-anak. Nah, di situ contoh yang pertama itu apa anak-anak? Contohnya yaitu yang biasa digunakan untuk memasak ibu di dapur, yaitu bawang merah. Nah, di dalam bawang merah itu terdapat lapisan-lapisan. Nah, itu yang disebut dengan umbi lapis. Kemudian contoh yang kedua adalah bawang bombay. Nah, itu bawang bombay itu yang warnanya putih, kemudian ukurannya lebih besar daripada bawang merah ya anak-anak. Dan di dalamnya juga terdapat lapisan-lapisan. Kemudian yang ketiga, nah itu gambar apa anak-anak? Itu merupakan bunga bakung. Nah, jadi bagian bunga bakung yang bagian bawah itu terdapat gembungan yang di dalamnya juga terdapat lapisan-lapisan. Nah, itu dia contoh tumbuhan yang menggunakan umbi lapis sebagai alat perkembangbiakannya.
Baik anak-anak, kita lanjut umbi yang ketiga, yaitu yang terakhir adalah umbi akar. Nah, berarti pada tumbuhan tersebut yang mengalami perubahan fungsi atau perubahan bentuknya, yaitu akarnya membesar. Nah, contohnya adalah wortel. Nah, kemudian yang kedua adalah singkong atau ketela pohon. Nah, itu yang menggunakan umbi akar sebagai perkembangbiakannya. Nah, untuk persamaan dari umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar itu berarti sama-sama bagian tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan perubahan fungsi atau yang mengalami perkembangbiakan atau alat perkembangbiakan tumbuhan tersebut sama-sama di bawah tanah, di dalam tanah. Jadi tumbuhnya di dalam tanah. Nah, kemudian untuk perbedaannya, berarti kita bisa lihat masing-masing. Untuk perbedaannya berarti kalau umbi batang yang menggembung adalah bagian batangnya, kemudian untuk umbi lapis berarti terdapat lapisan-lapisan, kemudian untuk umbi akar, akarnya yang mengalami penggembungan. Itu dia contoh dari perbedaannya. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Yang kedua adalah spora. Nah, pernah dengar enggak spora itu apa? Masih asing ya. Kalau spora itu adalah bentuknya seperti biji namun sangat halus dan warnanya itu bintik-bintik hitam. Warnanya hitam kecil. Nah, itu ukurannya sangat kecil. Nah, itu biasanya terdapat pada tanaman suplir atau pada tumbuhan paku-pakuan. Kalau kalian tahu, tanaman suplir itu yang biasa digunakan oleh ibu kita untuk menghias pekarangan. Jadi yang ditanam di dalam pot itu namanya tanaman suplir. Nah, nanti kita lanjut pada slide berikutnya. Mari kita lihat. Nah, ini dia contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora. Nah, yang pertama itu yang disebut dengan suplir. Pernah lihat kan anak-anak? Itu yang biasa di pot pekarangan kita, itu sebagai tanaman hias. Jadi fungsinya tanaman suplir bisa sebagai tanaman hias. Nah, kita bisa lihat bintik-bintik hitam yang ada pada tepi-tepi bagian bawah daun tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan spora. Nah, spora itu kan sangat kecil-kecil, butiran kecil-kecil. Nah, untuk sekelompok atau kumpulan dari spora dinamakan dengan sporangium atau kotak spora. Nah, kemudian contoh yang kedua, tanaman yang mengalami perkembangbiakan dengan menggunakan spora adalah tanaman paku-pakuan yang berjenis tumbuhan pakis. Tumbuhan pakis ini sering kita jumpai di daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan itu banyak penduduk yang menggunakan tanaman pakis ini sebagai sayur. Jadi tumbuhan pakis ini bisa dimasak anak-anak. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah apa itu anak-anak? Gambarnya yaitu jamur. Jadi jamur itu alat perkembangbiakannya menggunakan spora. Dan untuk contoh yang lain, tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan spora adalah tumbuhan lumut. Oke, itu contoh dari perkembangbiakan dengan menggunakan spora. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan buatan. Apa sih perkembangbiakan buatan itu? Kemarin kita sudah singgung sedikit tentang pengertian dari perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan yang buatan berarti itu tentu saja adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Nah, untuk contohnya di sini kita akan belajar tentang 3 cara
perkembangbiakan buatan, yaitu yang pertama mencangkok, dan yang kedua stek, dan yang ketiga adalah menempel atau yang nama lainnya atau bahasa sainsnya adalah okulasi. Baik, kita bahas yang pertama, cangkok. Nah, cangkok itu apa sih anak-anak? Cangkok adalah menumbuhkan akar pada cabang atau batang tanaman atau tumbuhan. Nah, untuk caranya bisa kalian lihat pada slide. Nah, untuk yang pertama kita pilih cabang atau batang yang bagus. Kemudian cara yang kedua adalah mengupas bagian batang tersebut sekitar 5-9 cm. Kemudian yang ketiga kita kupas secara melingkar sampai rapi seperti pada gambar nomor 3 ya anak-anak. Lalu nomor 4, setelah lendirnya hilang, kemudian kita beri tanah dan diberikan pupuk kandang atau pupuk kompos gitu. Lalu kita balut dengan menggunakan plastik, dibungkus dengan menggunakan plastik, kemudian diikat dengan menggunakan rafia. Nah, yang terakhir, setelah dibungkus dengan plastik tadi, ditunggu sampai sekitar 1-2 bulan sampai keluar akar-akarnya. Nah, setelah tumbuh akar-akarnya itu baru bisa dipindah ke tanah. Itu yang disebut dengan mencangkok tanaman. Nah, untuk mencangkok ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, tanaman akan cepat tumbuh. Tidak seperti dengan menggunakan biji. Kalau kita menanam mangga dengan menggunakan biji, pasti akan lama sekali tumbuhnya, membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Kalau menggunakan cangkok itu cepat sekali, sekitar 6 bulan, pokoknya tidak sampai tahunan seperti kalau menggunakan biji. Nah, kalau kerugiannya, tumbuhan yang berkembang biak dengan mencangkok itu kerugiannya batangnya kurang kuat dan mudah roboh. Itu perbedaannya. Sedangkan sekarang kita akan belajar cara perkembangbiakan buatan yang kedua, yaitu dengan menggunakan stek. Nah, stek itu apa anak-anak? Stek adalah pemisahan, pemotongan bagian tanaman untuk ditanam agar menjadi tumbuhan baru. Nah, untuk caranya bisa kita lihat di slide, yaitu yang pertama dengan memotong bagian batang tumbuhan secara miring ya anak-anak. Jadi ujungnya lancip atau tajam, kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Setelah itu tanaman akan tumbuh. Biasanya stek ini digunakan untuk tanaman jeruk, kemudian bunga mawar, itu yang biasanya di stek. Jambu itu juga bisa anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah cara menempel atau bahasa ilmiahnya adalah okulasi. Menempel adalah mengembangbiakan tumbuhan dengan menyambung mata tunas ke batang lain yang sejenis. Jadi mangga satu dengan mangga yang lain tetapi yang sejenis. Nah, itu bisa dengan menggunakan cara menempel atau okulasi. Untuk caranya bisa kita lihat pada gambar di slide ya anak-anak. Untuk yang pertama kita ambil mata tunas tumbuhan A. Nah, kemudian kita cari tumbuhan B yang sejenis dengan tumbuhan A tadi, dan batang pokoknya disayat kulitnya seperti gambar yang bagian kedua ya anak-anak. Batangnya disayat kulitnya, kemudian setelah itu mata tunas tumbuhan A tadi ditempelkan pada yang telah disayat tadi pada tumbuhan B.
Nah, setelah itu baru diikat dengan tali sampai tunas tumbuh. Itu dia cara menempel atau okulasi. Nah, itu tadi pembelajaran kita ya anak-anak tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan spora dan juga umbi, dan perkembangbiakan tumbuhan dengan buatan yaitu mencangkok, stek, dan okulasi atau menempel. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bu Ratih lewat WA. Setelah ini Bu Ratih akan memberikan soal yang kalian kerjakan di buku tugas tematik ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.